Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hari ini kita akan bicara nasihat yang disampaikan oleh Hatim Al-A'sam, ya. Hatim Al-A'sam rahimahullahu annahu qala. Nah, ini ada dalam kitab Nasaihul Ibad bab keempat maqalah yang ke-28. Nah, ini membicarakan tentang alternatif yang bisa kita lakukan untuk kita lebih dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia secara umum itu melakukan semua ibadah pengen masuk surga. Nah, hari ini kita lihat nasihat yang disampaikan oleh Hatim Al-A'sam, yang mana nasihat ini sangat mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan makalahnya, nasihatnya, wal maqalatu as-saminah wal 'ashrun. Adapun makalah yang ke-28 an Hatim Al-A'sam rahimahullahu taala annahu qala. Dari Hatim Al-A'sam rahimahullah, ya semoga Allah menyayanginya, annahu qala, bahwasanya dia pernah berkata, man sarafa arba'an, barang siapa yang memalingkan 4 perkara, 4 kondisi, 4 keadaan, ila arba'in, kepada 4 hal yang lain, 4 kondisi yang lain, 4 keadaan yang lain, wajada jannah, maka dia akan menemukan surga di tempat itu. Apa yang pertama? An-nauma ilal qabr, yakni menjauhkan tidur lalu pindah ke kubur. Maksudnya apa? Maksudnya apa dari kalimat ini? Kalimat ini kalau dimaknai secara letterlek, secara harfiah, sungguh sangat membingungkan. Ya, saya akan sedikit menjelaskan ya yang saya pahami dari kalimat an-nauma ilal qabr. Yakni yang disampaikan oleh Hatim Al-A'sam, kita kalau pengen masuk surga, maka kita harus meninggalkan kenikmatan tidur. Artinya apa? Jangan tidur mulu gitu. Kurangi tidurnya. Terus kemana? Ilal qabr, ingat kubur. Ya, orang yang selalu ingat kubur berarti bayangannya apa? Meninggal, wafat, mati. Nah, orang yang sudah membayangkan wafat, mati, meninggal, itu biasanya akan perilakunya itu sangat baik. Ucapannya sangat santun, ibadahnya sangat khusyuk. Nah, kita diarahkan mengurangi tidur. Jangan sampai nikmatnya tidur ini melalaikan kita dari mengingat kematian itu sendiri. Oleh karena itu, ya, kita harus sering-sering mengingat kubur, bahwasanya kita semua pasti akan mati, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal fakhra ilal mizan. Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan bi anna taraka tatawula 'alan nas bi ta'didil manaqib wa tawajjah ila 'amalil hasanat li ajli ziyadatiha fil mizan. Memalingkan kebanggaan menuju timbangan, ya. Al-fakhra, ya. Memalingkan kebanggaan. Al-fakhra ini artinya menyombongkan diri. Menyombongkan diri dari apa? Dari hal-hal yang tidak pantas kita sombongkan. Hakikatnya manusia itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan gak mampu ngapa-ngapain kecuali atas izin dari Allah. Oleh karena itu manusia itu gak pantas melakukan kesombongan. Ya, jadi yang dimaksud dengan wal fakhra ilal mizan, ya, kita disuruh jangan sombong, tapi ingat nanti ada yaumul mizan.
yaumul mizan. Apa itu? Pertimbangan amal baik, amal buruk. Ya, kita disuruh ingat ke sana. Orang yang suka sombong karena dia lupa bahwa nanti itu akan dihisab, akan ditimbang tuh amalnya. Oleh karena itu, ya, diingatkan oleh Hatim Al-A'sam bahwa janganlah kita berbuat sombong. Baik sombong kecerdasan, kepintaran, sombong kesuksesan, sombong harta benda, sombong kemewahan, sombong jabatan, maupun sombong hal-hal lain yang sifatnya keduniaan, itu tidak layak untuk disombongkan. Ya, karena apa? Karena ya itu, manusia itu tidak didesain, tidak disyariatkan untuk berbuat sombong. Tapi kita harus mengingat al-mizan, hari pertimbangan nanti. Yang ketiga, ar-rahah ila sirat. Ar-rahah ila sirat. Apa itu? Memalingkan kenikmatan menuju sirat. Allah mengingatkan kepada kita bahwa selain yaumul mizan, nanti di akhirat ada yang namanya sirat, jembatan sirat, yang konon dijelaskan oleh para ulama, sirat ini adalah sebuah tempat yang itu setiap manusia wajib lewat situ. Yang mana tempat ini, ya, katanya itu tipis banget jalannya. Ada yang bilang seperti rambut dibelah 7. Wow, rambut satu saja itu udah nyaris tidak terlihat, apalagi sampai dibelah 7. Terus ada juga yang menganalogikan, ya, dengan sesuatu yang sangat tajam, sirat. Jadi di sini dikatakan ar-rahah ila sirat. Artinya apa? Jangan terlena dengan kenikmatan-kenikmatan yang itu akhirnya melupakan bahwa nanti setiap kita melewati sirat itu. Oleh karena itu, maksudnya dari sini adalah kita disuruh memperbanyak amal, ibadah, kedekatan kepada Allah, kedekatan kepada Rasulullah, agar nanti ketika lewat sirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mempermudah seseorang melewati sirat adalah amal yang dilakukan selama hidup di dunia. Itu satu. Yang kedua, tentu atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ridho dari Allah, sebanyak apapun amal yang kita lakukan, maka itu pun akan menjadi masalah tersendiri. Nah, yang terakhir yang dapat mendekatkan seseorang kepada surga adalah asyahwah ilal jannah. Artinya meninggalkan kenikmatan syahwat. Ya, syahwat ini apa ya? Hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu itu enggak boleh. Tapi kalau kita bisa meninggalkan syahwat, meninggalkan hawa nafsu, itu bisa mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin bahwa hawa nafsu itu selalu menjauhkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu selalu menjauhkan kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hawa nafsu itu seperti apa ya? Jinak-jinak hewan buas. Hewan buas itu walaupun jinak tetap aja dia ada sisi buasnya. Nah, nafsu juga sama. Nafsu ini kadang mengarahkan kita kepada perbuatan yang baik. Banyak sekali ya gambaran-gambaran yang itu disugesti atau didorong oleh hawa nafsu melakukan kebaikan. Nah, biasanya kalau itu didasari dari hawa nafsu, itu nggak lama akan belok tuh, akan membelot, akan menyesatkan. Kenapa?
Ya intinya hawa nafsu itu walaupun awalnya baik, tapi enggak selalu baik. Pasti akan membelokkan supaya Allah marah, supaya Allah tidak ridho, supaya jauh dari surga. Nah, oleh karena itu kita disuruh memerangi hawa nafsu kita. Kalau tidak bisa memerangi, paling tidak kita mengendalikan, ya, mengendalikan hawa nafsu kita agar ibadah yang kita lakukan itu bisa diridhoi oleh Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.